Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan tentang hal yang harus Anda lakukan pada HP Anda jika Anda ingin gagal bayar di pinjaman online berapapun itu dan berapapun aplikasinya ya. Tapi Anda tidak mau mengganti nomor WA Anda. Nah, tidak mengganti nomor WA dan mengganti nomor WA itu ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, mari kita langsung bahas. Yang pertama, jika Anda gagal bayar banyak dan tidak mengganti nomor WA. Yang pertama adalah Anda akan menerima penagihan terus-menerus selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Gitu ya. Walaupun OJK sudah menghimbau bahwa pinjol hanya boleh menagih sampai 3 bulan saja. Tapi yang namanya perusahaan pinjol adalah tempat para pelanggar-pelanggar berkumpul. Ya, pinjol legal OJK atau DC pinjol legal OJK akan melanggar semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Ya, contohnya DC pinjol legal kirim paket ya ke nasabahnya yang menunggak gitu. Lalu mengancam kondar yang tidak ada hubungannya. Lalu mengancam kontak-kontak yang lain yang tidak ada hubungannya gitu ya. Itu sudah pasti pelanggaran. Dan wajib kita maklumi ya, bagi Anda yang menonton video ini atau yang subscribe ke channel Raja Galbay, wajib memaklumi para DC-DC ini melanggar aturan-aturan OJK. Ya, tidak usah protes ya. Kita tidak bisa protes. Ya, ini gimana? Kan kata OJK hanya 3 bulan. Kata OJK nggak boleh nagih kondar dan lain-lain. Anda tidak bisa seperti itu. Ya, ini namanya pinjol. Gudangnya para pelanggar ya, DC-DC itu. Sudah nikmati saja. Jika Anda gagal bayar pinjol, toh mereka sudah kalah karena kita gagal bayar. Ya, kita sudah galbay. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi kalau galbay jangan muluk-muluk mau menang dari DC juga. Ya, kecuali Anda siap menerima resikonya. Misalkan Anda bikin DC ngamuk nih ya. Lalu Anda dikirim paket dan lain-lain gitu ya. Anda siap, ya sudah, oke. Gitu ya. Tapi kalau Anda tidak siap, tidak perlu mau menang melawan DC. Itu yang terbaik saat ini gitu, karena DC-DC ini, para anak-anak muda ini sudah banyak stresnya ya, stres depresi mereka itu ya karena pekerjaannya. Ya, Anda menghadapi orang yang stres depresi, dia bisa nekat gitu ya, ngasih paket ke Anda dan lain-lain gitu. Oke ya, jadi jika Anda tidak mengganti nomor WA, yang pertama Anda akan menerima penagihan terus-menerus selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Dan mari kita normalisasi. Oke, nomor 2, timbul rasa cemas, panik, sedih, dan takut. Ya, karena Anda lagi scroll IG, lagi nonton YouTube, lagi nonton TV gitu kan, tiba-tiba ada notif, ada di mana kau? Ya, bayar hutang kau segera. Saya akan ke rumah Anda dan lain-lain. Itu bikin cemas, bikin panik, bikin sedih, dan bikin takut. Ya, jika Anda tidak mengganti nomor WA Anda. Gitu. Nomor 2 ini yang paling krusial atau yang paling berbahaya. Ya, karena dari rasa cemas, dari rasa panik, sedih, dan takut itu bisa mengarahkan Anda ke hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi rasa cemas, rasa panik, sedih, dan takut itu jangan dianggap enteng sebenarnya ya. Karena itu bisa ngelid Anda untuk melakukan hal-hal kriminal, bahkan menyakiti diri Anda sendiri. Gitu. Oke, nah itu resikonya jika tidak mengganti nomor WA. Oke, nah nomor 3, mengganggu aktivitas Anda. Ya, Anda lagi asik kerja, ditelepon. Anda lagi asik nyetir di mobil, misalkan ditelepon gitu kan. Seperti itu. Pokoknya mengganggu aktivitas jika Anda galbay dan tidak mengganti nomor WA Anda. Nah, oke, selanjutnya yang keempat, sungkan atau malu terima telepon saat sedang bersama orang lain, misalkan keluarga dan teman gitu ya. Misal kita lagi nongkrong gitu kan, HP biasanya di meja gitu kan. Tiba-tiba ada telepon dari 021456789. Misal, wih, nomornya sedikit ya kan, seperti nomor kantor. Anda sudah tahu itu pasti dari pinjol gitu kan. Jadi sungkan, malu. Loh, kenapa itu nggak diangkat teleponnya, angkat aja gitu kan. Seperti itu ya jika Anda tidak mengganti nomor WA Anda. Oke, nomor 5. Anda dianggap masih bisa diusahakan karena nomor masih aktif yang berujung tidak auto lunas. Gitu ya. Jadi prinsip auto lunas itu di pinjol adalah Anda wajib menjadi orang yang invisible atau tidak kelihatan sama sekali.
ya oleh DC-DC tersebut, tidak bisa di-track gitu ya. Ini tidak aktif, dihubungi WA tidak aktif, di SMS tidak aktif, di telepon tidak aktif, itu sudah dianggap hilang ya, invisible. Nah, maka dari itu jika Anda sudah dianggap invisible, maka segera diautolunaskan. Kenapa Bang kok bisa diautolunaskan? Karena pinjol nggak boleh terlalu banyak punya nasabah yang gagal bayar. Nanti bisa didenda oleh OJK gitu. Oke. Nomor 6, kondar dihubungi ya. Berita buruknya jika Anda itu ya setiap waktu balas WA dari DC, angkat telepon dari DC, balas SMS dari DC, janji bayar tanggal sekian dan lain-lain, kondar atau kontak darurat yang Anda cantumkan di pinjol itu akan tetap dihubungi. Gitu ya. Ujung-ujungnya sakit hati. Ya, harapannya atau ekspektasi kita karena kita itu sudah menjadi pelayan para DC-DC tersebut ya, melayani, memberikan info ya. Maksud kita memang baik gitu ya, angkat telepon dari DC tersebut baik gitu ya, ngasih tahu saya mau janji bayar gitu kan. Tapi kondar Anda pasti akan tetap dihubungi jika Anda gagal bayar. Maksud saya di sini adalah daripada Anda sakit hati sudah melayani para DC tapi kondar tetap dihubungi, masih mending Anda tidak usah meladeni para DC tersebut, kondar dihubungi. Ya. Tidak sakit hati. Penagihan di kondar itu paling hanya seminggu. Ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu sudah. Ya, Anda juga wajib berkoordinasi dengan kondar tersebut. Jangan pernah bilang ke DC tersebut kalau kenal dengan saya gitu. Oke. Nah, ini adalah kerugian tidak mengganti nomor WA. Nah, sekarang jika Anda mengganti nomor WA Anda, yang pertama Anda tidak akan menerima penagihan sama sekali. Apakah boleh Bang mengganti nomor WA? Apakah tidak melanggar hukum? Tidak, ya, tidak sama sekali. Jawabannya adalah tidak. Tidak ada peraturan OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib menggunakan nomor yang didaftarkan oleh pinjol selamanya. Gitu ya. Tidak ada sama sekali. Ya, dan juga tidak ada aturan OJK yang menyebutkan bahwa Anda wajib meladeni para DC-DC tersebut. Tidak ada. Mau dicari kemanapun, tidak ada aturan itu. Jadi boleh-boleh saja Anda itu mengganti nomor WA Anda agar tidak menerima penagihan dari DC-DC tersebut. Gitu. Oke. Nomor 2, rasa cemas, panik, sedih, dan takut akan berkurang. Gitu ya. Anda ketika menuju Galbay itu pasti cemas, panik, sedih, dan takut. Nah, tapi ketika Anda mengganti nomor WA tersebut, ya rasa-rasa tersebut ini akan berkurang. Yang ketiga, tidak mengganggu aktivitas, gitu pastinya ya, karena tidak ada yang telepon Anda. Oke. Yang keempat, tidak ada telepon dari DC saat sedang bersama keluarga atau teman, gitu. Jadi Anda tidak akan malu lagi gitu ya. Tiba-tiba dihubungi oleh DC pinjol ketika lagi ngumpul gitu kan. Oke. Selanjutnya Anda dianggap nasabah yang sudah hilang, maka dari itu Anda bisa segera autolunas gitu karena Anda sudah invisible, tidak kelihatan, nasabah yang sudah tidak bisa tertagih lagi gitu. Oke. Nomor 6, kondar dihubungi. Nah, kondar dihubungi itu mau Anda mengganti nomor WA, mau Anda tidak mengganti nomor WA, kondar itu pasti dihubungi ya. Kembali lagi pada prinsip awalnya, perusahaan pinjol itu adalah perusahaan yang isinya adalah para pelanggar-pelanggar ya, DC-DC itu gitu. Oke, nah langsung saja kita masuk ke fitur WA yang wajib Anda aktifkan jika Anda ingin tidak mengganti nomor WA Anda saat Anda gagal bayar di pinjaman online. Oke. Nah, hal yang pertama yang wajib Anda lakukan pada WhatsApp Anda jika Anda gagal bayar di pinjol adalah menghapus foto profil Anda. Ya, sangat berbahaya jika foto profil Anda itu isinya foto istri Anda, foto anak Anda, atau foto Anda sekeluarga. Itu bisa jadi bahan DC untuk menakut-nakuti Anda dan menghina-hina Anda. Ya, contohnya, kasihan nih istrinya dapat suami kayak gitu. Ya, kasihan nih anaknya dapat bapak begitu. Ya, itu untuk memancing emosi Anda. Ya, jangan sampai terpancing emosinya. Maka dari itu kita wajib menghapus foto profil WA tersebut. Gitu. Oke, lalu yang kedua adalah Anda masuk ke privasi. Ya, ke privasi, ke foto profil, ya lalu tidak ada yang bisa melihat foto profil Anda. Gitu. Oke, selanjutnya terakhir dilihat dan online. Ini ya, ini Anda klik saja tidak ada dan ini klik sama seperti status terakhir dilihat gitu. Jadi
Di sini keterangannya, siapa yang dapat melihat ketika saya online? Anda memilih sama seperti status terakhir dilihat. Jadi Anda tidak akan terlihat online gitu ketika Anda sedang online gitu. Oke. Selanjutnya info juga tidak ada ya. Status. Nah, status ini masih mending Anda tidak usah bikin status pada saat Anda gagal bayar di pinjol gitu ya. Oke, selanjutnya Anda kesetelan lagi, lalu klik akun ini, lalu klik verifikasi 2 langkah, ini nyalakan gitu ya. Nah, Anda akan disuruh untuk buat PIN 6 digit yang dapat Anda ingat. Tujuannya apa Bang? Tujuannya sebenarnya nggak terlalu urgent banget, tapi barangkali DC ini ngehack WA Anda, si DC ini akan kesulitan untuk menggunakan WA Anda karena verifikasi 2 langkah ini akan muncul ketika WA tersebut mau dipakai oleh DC tersebut. Gitu ya. Karena si DC harus memasukkan PIN yang sudah Anda aktifkan pada WA tersebut sehingga DC ini tidak bisa macam-macam dengan WA Anda. Oke, masih mending mencegah daripada mengobati kata. Oke ya, nah selanjutnya Anda tinggal masuk ke WhatsApp Anda gitu ya, lalu klik 3 titik di atas ini, kesetelan, oke, lalu ke privasi, scroll ke bawah, panggilan, klik panggilan, nah lalu klik ini gitu ya. Gitu, bisukan penelepon tidak dikenal gitu. Jadi kalau ada penelepon yang tidak dikenal yang tidak ada di kontak Anda itu tidak akan ditampilkan gitu. Nah, di sini keterangannya panggilan dari nomor tak dikenal akan dibisukan. Panggilan akan tetap ditampilkan di tab panggilan dan notifikasi Anda. Maksudnya di sini nih. Ya, di tab notifikasi ini tetap ada gitu ya, tapi akan dibisukan. Tidak ada nada deringnya atau seperti telepon biasa gitu ya. Tidak akan muncul seperti telepon biasa.